Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara mendengarkan renungan khotbah minggu kita hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu dan semangat beribadah bagi kita semuanya di hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita sudah masuk dalam minggu ke-20 setelah Trinitatis, tanggal 17 Oktober 2021. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan yang indah ini untuk bisa bertemu dan saling menyapa, juga dapat bersekutu dengan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini. Untuk itu saudara, sebelum kita memulai mendengarkan khotbah ini, mari kita terlebih dahulu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan untuk kita bisa mengerti firman yang akan kita renungkan. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Dua ayat yang singkat sebenarnya, tetapi biarlah ini menjadi peneguh iman bagi kita hari ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Saudara juga bisa membuka Alkitab saudara. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Puji Tuhan saudara, demikian jauh pembacaan firman bagi kita hari ini dalam minggu kita yang sangat luar biasa ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema dari khotbah kita hari ini yang diaturkan dalam almanak gereja kita yaitu kebahagiaan mendengar firman Allah. Kalau dalam bahasa Batak ini dikatakan saudara, hatuaun ninau bigi hata nide bata. Saya sangat tertarik dengan tema ini karena sesungguhnya saudara, bahwa kebahagiaan adalah impian setiap orang, termasuk saya dan saudara yang mendengarkan firman ini. Semua kita ingin hidup bahagia. Tetapi seringkali konsep tentang kebahagiaan dan untuk mendapatkan kebahagiaan inilah yang membuat kita seringkali kecewa, karena memang kalau kita memiliki konsep yang salah tentang kebahagiaan dan untuk cara mendapatkannya, seringkali kita akan tertuntun menjadi pribadi yang kecewa. Karena itulah pagi ini kita akan belajar kebenaran ini, karena saya ingin kita semua mengerti bagaimana sebenarnya untuk kebahagiaan sebagai orang beriman itu. Lewat tema ini saudara, Tuhan ingin mengajak kita supaya kita memberi diri, memberi waktu, juga memberi perhatian kita untuk selalu mau, dikatakan oleh firman Tuhan ini, mendengarkan firman Tuhan. Karena Alkitab mencatat, Yesus mengungkapkan kepada kita bahwa yang berbahagia itu ialah mereka yang mendengarkan firman dan memelihara firman itu di dalam kehidupannya. Artinya lewat tema ini kita dituntun untuk lebih spesifik memahami bahwa kebahagiaan sebagai orang Kristen itu ada terletak pada firman Tuhan yang kita dengar dan yang kita pelihara dan yang kita hidupi. Berbahagialah orang mendengar firman dan memeliharanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang anak Tuhan yang bernama Samuel Sam Cawthron, ini seorang motivator bertangan satu dari Australia, saudaraku. Ini luar biasa dipakai Tuhan. Suatu ketika ia pernah berkata, "Janganlah mencemburui kebahagiaan orang lain, sebab engkau sungguh tidak tahu apa-apa tentang semua yang telah ia jalani dalam hidupnya." Terkadang memang kita terpancing, saudaraku, untuk selalu sepertinya tergiur dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Mungkin kebahagiaan yang dialami oleh orang lain. Tetapi Samuel ini mengatakan, engkau tidak tahu, dikatakan di sini,
apa-apa tentang semua yang telah dijalaninya. Perkataan ini saudaraku mengandung arti sebenarnya bahwa manusia itu memiliki ragam dimensi kehidupannya. Bertumpuk pengalamannya, berlapis pergumulannya. Tentu setiap orang tidaklah sama dalam menghadapi kehidupan ini. Sehingga kita tidak mungkin bisa memahami orang lain seutuhnya. Mungkin kita bisa melihat apa yang bisa kita tangkap dengan indera penglihatan kita saja. Tetapi kita tidak dapat memahami mereka seutuhnya karena sudut pandang kita yang terbatas dan banyaknya segi yang tidak bisa kita kenali tentang mereka. Pasti saudaraku. Sehingga kalau kita bisa melihat orang bahagia, jangan kita langsung sepertinya cemburu ya. Atau mungkin kita seperti iri, kok mereka bahagia ya? Saya tidak. Mari kita belajar kebenaran ini saudaraku. Ketika sedang mendengarkan Yesus berbicara dengan kata hikmat tentunya dengan kuasa yang begitu mempesona ketika itu dalam konteks pembacaan kita ini, seorang perempuan dia tiba-tiba terusik oleh lamunannya tentang kebahagiaan, yaitu kebahagiaan perempuan yang menjadi ibu Yesus. Maria tentunya yang dimaksudkan. Ketika Yesus melihat, perempuan ini melihat apa yang dilakukan Yesus, dia langsung terusik lamunannya, memperhatikan bahagianya ibu yang melahirkan ini. Seperti itu saudaraku. Padahal sebenarnya andai kata dia mengerti apa yang dialami oleh Maria, mungkin dia tidak akan berbicara seperti itu. Ia tidak tahu bagaimana pergumulan Maria ketika ia hendak melahirkan Yesus pada saat itu. Yang harus melahirkan Yesus di kandang domba. Ketika Maria terpaksa harus mengungsi ke Mesir karena pada saat itu Herodes hendak membunuh bayi itu. Ketika Maria kesulitan memahami pikiran bahkan tindakan-tindakan Yesus yang adalah anak Allah, sebagaimana yang dinubuatkan oleh firman Tuhan kepadanya. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya perlu kita selami dalam hidup ini sebelum kita memutuskan sebuah perkara dalam artian menyatakan seseorang berbahagia atau sebagaimana. Kita hanya perlu melihat bagaimana proses kebahagiaan itu didapatkan. Jangan hanya kepada kebahagiaan itu sendiri yang kita fokuskan saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus kita akui bahwa kita juga sebenarnya sering terganggu oleh lamunan-lamunan kita tentang kebahagiaan orang lain. Kalau kita jujur, kita juga sering terusik dengan hal-hal seperti ini. Tidak jarang kita pun berkata sering saudaraku, betapa bahagianya orang ini, Karena apa? Karena kita melihat bahwa kita tidak seperti dia. Ini yang perlu saudaraku. Karena dia punya ini, mungkin punya itu, Lalu karena seperti itu keadaannya, kita berkata, padahal aku tidak seperti itu. Kita cemburu. Akhirnya kita sepertinya iri melihat keberadaan orang lain. Padahal sebenarnya andai kata kita diminta bertukar posisi dengan mereka, saya yakin saudaraku kita belum tentu mau dan juga belum tentu sanggup seperti mereka itu. Karena mereka pasti telah menjalani proses-proses sebelumnya untuk menggapai hasil yang kita lihat di depan mata kita itu. Jadi itu yang perlu kita lihat. Belum tentu kita bisa atau sanggup di posisi mereka. Sebab yang kita cemburu itu saudara, itu hanya sebagian dari enaknya saja yang kita bisa lihat. Itu. Jadi daripada melamun tentang lamunan yang tidak bermutu seperti itu, saya ingin katakan lebih baiklah kita mengoptimalkan apa yang ada pada diri kita sendiri. Mengapa saya katakan seperti itu saudara? Karena kebahagiaan kita itu sesungguhnya tidak terletak atau tidak berada di tempat orang lain, Tidak saudaraku. Melainkan kebahagiaan kita itu sesungguhnya berada dekat dengan kita, yaitu di hati kita sendiri. Itulah kunci kebahagiaan. Kalau kita mau mendengar firman dan kita memelihara firman, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Itu dalam diri kita. Kunci kebahagiaan kita itu ada pada diri kita. Jadi dengan mendengarkan kebenaran ini, jangan pernah kita mencemburui apalagi iri dengan kebahagiaan yang dinikmati oleh orang lain. Karena kita pun sesungguhnya bisa menikmati kebahagiaan kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang seperti saya katakan tadi,
tanpa terkecuali saya rasa ingin hidupnya bahagia, ingin mendambakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Tetapi sayang saudara bahwa sebagian besar orang yang mendambakan seperti itu, dia menilai bahkan dia mengukur kebahagiaan itu sendiri hanya dari sisi materi atau sesuatu yang terlihat secara kasat mata saja. Ya, ini yang sering membuat kita terjebak, saudaraku. Kita sering berpikir bahwa jika kita seorang yang bergelimang harta benda, ya, atau kita memiliki mobil, rumah yang mewah, atau kita memiliki pangkat jabatan yang tinggi, memiliki pengaruh yang tinggi di masyarakat, pasti kita akan berkata bahwa hari-hari mereka ini akan selalu dipenuhi oleh gelak tawa dan kebahagiaan. Inilah yang sering tergambar dalam pikiran kita, bahagianya orang ini, karena kita mengukur dia dari sisi materi, dari sisi jabatan, pangkat, keterkenalannya. Tetapi saudaraku, benarkah demikian? Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan. Saya melihat bahwa faktanya tidaklah selalu seperti itu. Memang ada orang yang betul-betul menikmati itu sebagai kebahagiaan. Tetapi ternyata ada banyak orang yang kaya secara materi, saudaraku. Orang yang bergelimang dengan harta, orang yang memiliki jabatan yang tinggi, orang yang terkenal, hidupnya justru merana, saudaraku. Dan dia tidak bahagia dalam hidup ini. Ada banyak kisah-kisah orang-orang terkenal yang bahkan ada yang bunuh diri, putus asa, ya, stres, hanya karena memikirkan harta dan kekayaannya dan seterusnya, saudaraku. Jadi saya ingin katakan di sini bahwa hal yang memberikan jaminan kebahagiaan tidak terletak pada harta yang kau miliki. Engkau tidak langsung bahagia karena engkau bisa memiliki harta benda yang berlimpah. Atau mungkin engkau belum tentu bisa bahagia kalaupun engkau memiliki jabatan yang tinggi atau engkau jadi orang terkenal. Itu yang perlu kita renungkan di sini. Kenapa, saudaraku? Karena apapun yang ada di dalam dunia ini tidak akan bisa memberikan jaminan kebahagiaan sejati. Sebab semua itu dikatakan oleh firman Tuhan, dia hanyalah sementara. Dia itu sesuatu yang fana, sesuatu yang semu, dan itu hanyalah sesuatu yang akan binasa. Dan tidak ada yang kekal dalam semuanya itu, saudaraku. Karena itulah firman Tuhan berbicara kepada kita. Dunia ini akan lenyap, tetapi firman Allah akan tetap selama-lamanya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat dulu sedikit lagi konteks khotbah kita ini. Suatu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang sedang kerasukan setan, dikatakan ayat sebelumnya. Lalu ketika itu ya orang banyak berbondong-bondong. Bahkan hampir pekerjaan setan itu hampir membuat orang itu binasa. Ya, karena dia tidak bisa bicara, orang itu tuli. Apalah arti hidup kalau seperti itu? Lalu pada saat itu tergeraklah hati Yesus untuk menjamah orang tersebut. Dan dia mengusir setan yang ada di dalam diri orang itu. Sehingga saudaraku, mujizat pun terjadi. Keajaiban terjadi, orang itu bisa bicara dan orang itu dilepaskan oleh setan dan orang itu bisa mendengar. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang melihat situasi itu beragam tentunya. Ada banyak orang yang kagum, ada banyak orang yang tercengang, takjub. Tetapi ada juga orang yang tidak suka, yang benci dengan apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Mereka berkata bahwa Yesus melakukan semua itu dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Itulah yang kita lihat di sini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi di tengah situasi itu, seperti yang kita baca dalam konteks pembacaan ini, ada seorang wanita yang langsung tiba-tiba datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, melihat ketakjuban yang luar biasa itu, dia berkata kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau. Ini ungkapan hati seorang perempuan untuk menilai Maria menjadi seorang perempuan yang berbahagia dikatakan. Ini yang kita lihat, saudaraku. Di sini Tuhan Yesus dengan sangat jelas menyatakan bahwa kebahagiaan hidup seseorang tidaklah terletak
pada faktor-faktor materi seperti yang dibayangkan oleh perempuan itu. Karena Yesus berkata kepada dia, tidak mengatakan terima kasih sebenarnya. Yesus berkata, yang berbahagia itu ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Bukan seperti yang kau pikirkan itu. Itu yang dikatakan oleh Yesus, saudaraku. Jadi kebahagiaan kita bukan kepada apa yang bisa kita lihat dengan mata sendiri, tetapi lebih kepada ketaatan kita mendengar firman dan melakukan firman itu di dalam diri kita. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Lalu saudaraku, dari dua ayat pendek ini yang menjadi teks khotbah kita hari ini, kita dapat melihat tentang adanya sebenarnya di sini perbedaan dua sudut pandang yang berbeda. Antara sudut pandang perempuan melihat kebahagiaan dan sudut pandang Yesus menentukan kebahagiaan bagi kita. Di mana pada saat itu saudaraku kita bisa melihat yang pertama, perempuan ini melihat kebahagiaan hanya dari sudut pandang kemanusiaannya saja. Dari apa yang bisa dilihat oleh matanya sendiri. Ya, berarti pandangan luar, dia tidak dapat menyelami lebih daripada itu. Dikatakan bahwa kebahagiaan itu sangat ditentukan oleh faktor keluarga, di mana kita dibesarkan, dilahirkan dan dibesarkan, termasuk siapa ayah dan ibu kita yang mendidik kita dan membesarkan kita. Dalam hal ini perempuan tersebut, saudaraku, dia melihat bahwa Maria ini seorang perempuan yang berhasil, ya, seorang perempuan yang sukses mendidik anaknya. Sehingga kebahagiaan, ya, kesuksesan mendidik anak juga merupakan kebahagiaan dalam pola pikir, dalam ya pandangan perempuan ini, saudaraku. Karena dikatakan bahwa Yesus menjadi orang yang terkenal, ya. Anak Yesus sudah menjadi orang yang paling terkenal di Israel pada saat itu. Ada terbersit dalam pikiran bahwa sesungguhnya perempuan ini cemburu dengan Maria. Kemungkinan dia mempunyai anak, tetapi anaknya tidak mungkin bisa terdidik, atau mungkin dia gagal mendidik anaknya, ya, sehingga anaknya tidak terkenal, tidak berhasil, atau mungkin mengalami kegagalan dalam hidupnya. Ini menjadi sebuah faktor mendorong perempuan itu melihat bahwa keberhasilan Yesus juga adalah faktor dari bagaimana orang tua mendidik dia. Ada benarnya juga kalau kita perhatikan hal ini. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, didiklah ya anakmu pada masa mudanya, supaya pada masa tua pun mereka membahagiakan engkau. Bisa juga pola pikir ini yang tertanam dalam diri perempuan ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi, sesungguhnya ini tidaklah salah sebenarnya. Tetapi karena kita perlu mendidik anak-anak kita supaya mereka juga berhasil dan mereka bisa menggapai kebahagiaan dan menyenangkan ya hati kita pada akhirnya. Tetapi yang ingin dikatakan oleh Yesus di sini bahwa sesungguhnya kebahagiaan yang seperti itu hanyalah kebahagiaan semu. Itu yang kita lihat di sini, ya. Karena kita lihat di sini bahwa sesungguhnya perempuan ini hanya mencemburui apa yang dicapai orang. Ya, jika kita memang ingin menggapai impian kita, mari kita kembangkan potensi kita. Ya, maksimalkan potensi diri kita. Apakah itu mendidik anak kita, apakah itu bekerja, apakah itu berkarya dan seterusnya. Jangan hanya larut memperhatikan kehidupan orang, akhirnya kita tidak mampu mengembangkan potensi diri kita untuk menggapai semua impian kita tentunya. Ini yang sebenarnya yang menarik dari bagaimana perempuan ini ya memandang kebahagiaan itu. Dia hanya memandang kebahagiaan itu dari persepsi orang, dari keberhasilan orang. Sementara dirinya apa yang dilakukan? Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan iri dengan keberhasilan orang kalau kita sendiri tidak mau berusaha. Jangan iri dengan pencapaian orang kalau kita hanya berdiam diri saja, mengeluh dan seterusnya. Ini yang perlu kita renungkan di sini, saudaraku. Ya, jadi dia mungkin berpikir, andai kata aku seperti Maria yang bisa melahirkan, mendidik anak seperti Yesus ini, betapa bahagianya hidupku. Tetapi itu angan-angan, saudaraku. Itu kehidupan orang lain yang kita pikirkan. Engkau pun bisa bahagia kalau engkau bisa berbuat sesuatu dengan dirimu, dengan maksimal tentu dari dirimu. Itu yang pertama. Akan tetapi saudaraku, yang kedua, sudut pandang Yesus. Ya, Yesus mengetahui isi hati perempuan itu yang kita katakan tadi. Sehingga Yesus bukan menjawab terima kasih Bu, tidak seperti itu.
Tetapi Yesus mengucapkan perkataan yang langsung mengcounter jawaban perempuan itu. Ya, perkataan perempuan itu maksud kami. Dia langsung berkata, "Ibu, yang berbahagia itu ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Itu. Ada action rohani yang dibutuhkan oleh Yesus, oleh Tuhan dari setiap kita yang ingin menggapai kebahagiaan. Tidak hanya berkata-kata dan berkomentar. Perlu ada action. Ya, itu yang perlu. Jadi perkataan ini diucapkan oleh Yesus karena ia melihat segala sesuatu tidak hanya dari sudut pandang manusia, tetapi Yesus melihat itu dari sudut pandang surga. Di mana, saudaraku, kalau kita perhatikan, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar di dunia ini kecuali seseorang itu sudah tahu bahwa dia telah mendapatkan keselamatan kekal. Ini yang pertama, yaitu dengan percaya kepada Yesus, dengan cara membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta memelihara firman itu dengan baik sehingga firman itu semakin bertumbuh dan dia bisa berakar dan bisa berbuah di dalam hati dan pikiran dan kehidupan kita. Sehingga Alkitab mencatat, berbahagialah ya orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Dan firman Tuhan yang lain juga katakan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Perkataan Kristus itu adalah peneguh iman yang bisa menumbuhkan iman. Dan ketika kita beriman, maka sesungguhnya kita sedang menanamkan akar kebahagiaan dalam diri kita. Itu yang dilihat oleh Yesus. Jadi pola pandang perempuan ini dan juga sudut pandang Yesus adalah dua sudut pandang yang bertolak belakang. Di mana perempuan ini hanya melihat kebahagiaan dari sisi kemanusiaan dan sisi luarnya saja. Sementara Yesus menetapkan bahwa kebahagiaan itu tidak hanya perkara kemanusiaan saja. Itu perkara surga, perkara hidup rohani, saudaraku. Di mana kita perlu merespon perkataan Tuhan, memperhatikan kebenaran firman, hidup di dalam firman, supaya kita beriman, supaya kita percaya, supaya kita bisa diselamatkan di dalam Tuhan. Itu yang kita lihat di sini. Jadi kita perlu memahami dengan membaca firman, kita akan tumbuh iman. Dan dengan beriman, firman Tuhan katakan, jikalau engkau punya iman, engkau akan bisa melihat kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita dapat melihat dengan jelas bahwa ukuran kebahagiaan dari sudut pandang dunia dan sudut pandang Tuhan itu sangat jauh berbeda, bertolak belakang malah. Di mana orang dunia selalu menganggap bahwa semakin banyak harta benda yang dimilikinya, atau semakin tinggi jabatannya, semakin terkenal hidupnya, maka dia akan semakin bahagia. Itu pola pikir dunia, saudaraku. Sehingga ada begitu banyak orang yang sibuk mencari kebahagiaan di dunia ini. Mungkin dunia menawarkan semuanya bagi kita, dan mungkin kita akan mendapatkannya. Tetapi Alkitab berkata, apalah gunanya seseorang memperoleh seisi dunia ini kalau ternyata dia kehilangan nyawanya, jiwanya binasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terpenting bagi kita sekarang adalah bagaimana kita selalu hidup di dalam Tuhan, bersekutu dengan firman yang menjadi dasar pertumbuhan iman kita. Supaya dengan iman yang kita miliki, kita akan mampu menghadapi segala perkara hidup ini, apapun yang terjadi. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ada tantangan, ada pergumulan, ada beban hidup yang berat. Tetapi kita diberikan kekuatan dan diberikan kemampuan untuk memenangkan perkara itu. Bukankah itu sebagai kebahagiaan bagi kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan, tidaklah seperti yang kita katakan itu. Jadi mari kita coba renungkan hal ini. Di manakah kita selama ini ya berdiri ketika kita berpikir tentang kebahagiaan? Apa yang kita bagaimana cara pandang kita kepada kebahagiaan ini, mendapatkan kebahagiaan itu? Dari sudut pandang Tuhan tidak seperti itu, saudaraku. Karena orang itu bisa memiliki seluruh harta dunia, tetapi ketika kita tidak percaya Tuhan, maka jiwa kita akan binasa dikatakan. Lalu apalah gunanya semua harta dunia yang kita miliki itu, kalau ternyata harta tersebut tidak dapat membawa kita masuk surga, tidak mampu memberikan kita jaminan hidup rohani yang baik, yang bertumbuh, dan juga yang membuat kita boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan khotbah minggu hari ini kita ditolong Tuhan kiranya untuk bisa lebih tegas menentukan sikap kita
untuk melihat kebahagiaan tidak hanya dari sudut pandang dunia, tetapi coba melihat kebahagiaan itu dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang surga. Sebagai kesimpulan penutup bagi kita, saudaraku, oleh karena itu, alangkah baiknya jika mulai saat ini ketika kita mendengarkan kebenaran ini, kita memiliki sudut pandang yang benar tentang kebahagiaan yang selalu kita impikan, selalu kita harapkan. Ingat saudaraku, kebahagiaan sejati itu tidak ditentukan oleh berapa banyak harta yang engkau miliki saat ini. Tidak saudaraku, coba buktikan ya. Ada begitu banyak orang yang stres, bukan karena tidak ada hartanya. Ya, ada banyak orang yang putus asa, bukan karena dia tidak punya penghidupan yang layak. Itu yang kita lihat di sini. Tetapi lebih ditentukan oleh siapa yang ada bersama-sama dengan kita. Jika Tuhan yang ada bersama dengan kehidupan saudara, maka saudaraku, kita akan melewati, dikatakan, padang rumput yang hijau, seperti kata pemazmur, atau bahkan melewati lembah kekelaman sekalipun, dikatakan kita tidak akan takut bahaya, sebab ada tangan Tuhan menopang kita. Gadamu dan tongkatmu menopang aku. Karena kebahagiaan kita tidak tergantung pada apapun yang ada di dunia ini, tetapi pada Tuhan yang menjamin pemeliharaan hidup kita dengan baik. Dan tanpa Tuhan, saudaraku, jangan kita berharap kita akan bahagia seutuhnya, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Sebab hanya bersama dengan Tuhan kita bahagia. Kita akan dituntun melewati setiap perkara hidup ini. Walaupun kita lemah tapi kita dikuatkan. Terkadang kita jatuh, kita diangkat. Kita sakit, dipulihkan, disembuhkan. Kita berduka, dihiburkan Tuhan. Ya, sehingga saya katakan sering saudaraku, bahwa terlalu dangkal iman kita kalau kita hanya bisa melihat Tuhan, kita hanya bisa bersyukur dan merasakan kebahagiaan ketika kita diberkati, ketika kita mengalami sukacita, ketika kita berhasil dan seterusnya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena Tuhan kita itu bukanlah hanya Tuhan ketika kita berhasil. Bukan hanya Tuhan ketika engkau sukses dan engkau sehat-sehat saja. Tetapi yakinlah Dia adalah Tuhan yang sama ketika engkau lemah, ketika engkau jatuh, ketika engkau sedang dalam pergumulan hidup yang berat, ketika engkau sakit, ya, ketika engkau berduka. Dia ada Tuhan yang selalu setia menemani engkau. Sehingga dikatakan berbahagia orang hidup dalam firman. Firman itu peneguh iman. Firman itu adalah ya kekuatan kita untuk bisa memahami rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan, Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan kira menolong kita, menyertai, memberkati kita, sehingga kebenaran ini bisa paling tidak menjadi rema bagi kita pada kesempatan ini, yang menuntun iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, mengenal Tuhan. Sehingga yang terpenting bagi kita saat ini, buka hatimu, condongkan telingamu, ya, untuk mendengar suara Tuhan. Kalau engkau mau bahagia, mari buka hatimu, condongkan telingamu kepada Tuhan, dengarkan Tuhan berbicara. Lalu siapkan hatimu juga dan mampukan tanganmu, pikiranmu untuk selalu mau melakukan firman dengan baik. Jadilah pelaku firman, maka firman yang engkau lakukan itulah yang menuntun engkau kepada kehidupan yang baik. Dan pada akhirnya oleh kehidupan yang dituntun oleh firman itulah engkau bisa merasakan kebahagiaan seutuhnya juga di dalam Tuhan. Berbahagialah kita mendengarkan firman ini dan juga yang membuka hati untuk siap melakukannya dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang menyapa kami lewat firman ini. Tuhan membuka sudut pandang kami saat ini, cara pandang kami melihat kebahagiaan hidup ini. Ada begitu banyak kami yang terlena dengan apa yang ditawarkan oleh dunia, sehingga mata kami tertuju kepadanya, yang sepertinya olehnya kami akan dituntun bahagia. Tetapi tanpa Tuhan, tanpa firman, tidak akan ada kebahagiaan kekal dalam diri kami. Mungkin kami akan bisa mendapatkan harta dunia, tetapi apalah arti semua itu kalau kami binasa. Tetapi dengan firman kami dituntun kepada kehidupan dan kepada keselamatan. Berkatilah umat-Mu yang mendengarkan firman ini, yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba doakan bagi mereka berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan secara khusus bagi umat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka Tuhan.
Biarlah mereka dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengharapkan pekerjaan pun diberkati Tuhan. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati Tuhan. Hamba doakan juga bagi mereka yang mengharapkan keturunan, berkati bibit dan buah kandungan mereka sehingga mereka boleh menikmati sukacita dari Tuhan. Hamba juga terus mau berdoa kepada Tuhan untuk anak-anak kami yang dalam pendidikan mereka. Tetap Tuhan semangati mereka belajar. Juga umat Tuhan hari ini bersyukur karena mereka berulang tahun, penuhkan sukacita mereka. Ajar mereka bersyukur karena itu anugerah Tuhan bagi hidup mereka hari ini. Ada begitu banyak juga umat Tuhan yang saat ini menghadapi kehidupan yang sulit, menghadapi pergumulan hidup yang berat. Mereka mungkin kecewa, lemah, putus asa oleh karena mereka tidak mampu lagi menghadapi kehidupan ini. Ada juga yang sedang terbelenggu oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Tuhan Yesus yang baik, ketika mereka mendengarkan firman dan juga doa ini, ulurkanlah tanganmu Tuhan, jamalah mereka, berkatilah hidup mereka, lepaskan, bebaskan, kuatkan dan berikan mereka kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian firman yang kita terima pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di dalam saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara rindu untuk selalu mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan seperti ini, dan juga setiap hari lewat renungan yang kami bagikan, bantu kami untuk juga mengembangkan pelayanan ini dengan cara bagikan kepada yang lain saudaraku khotbah ini supaya banyak orang bisa menonton dan mereka juga boleh diberkati Tuhan. Itu kerinduan kami. Berikan juga saudara komentar yang baik di link YouTube kami, juga like, subscribe bagi saudara yang belum melakukannya sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Itulah harapan kami. Kami berdoa supaya saudara tetap dalam keadaan sehat, semua saudara tetap diberkati Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.